Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Isnain dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir nomor induk mahasiswa 53020212121. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hadis tentang ilmu. Yang pertama, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, akankah kita mengetahui apa itu ilmu? Ilmu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti alima ya'lamu ilman, yang maknanya adalah pengetahuan atas segala sesuatu dengan keyakinan, dengan cahaya dari Allah yang diberikan kepada hati hamba yang dicintainya. Sedangkan menurut dalam lisanul Arab disebutkan bahwa ilmu adalah lawan dari jahil atau kebodohan. Apabila satu orang dikatakan alimun atau alimun, sedangkan untuk jamak dikatakan ulama pada yang terdapat pada negara Indonesia. Ulama itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Definisi ilmu di sisi hikmah, ilmu adalah gambaran suatu yang muncul dari pikiran atau melekatnya jiwa terhadap sesuatu yang tersingkap hakikatnya. Para ahli kalam mendefinisikan ilmu sebagai suatu sifat yang dengannya suatu perkara menjadi jelas. Sedangkan menurut Syafi'i, definisi ilmu adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah dan ayat-ayatnya dan perbuatannya terhadap makhluk ciptaannya. Adapun para ahli adab mendefinisikan ilmu adalah keyakinan khusus yang bergabung pada indera. Syekh Az-Zarkhani mendefinisikan ilmu dari sisi penulisan umum adalah pengetahuan yang terstruktur dari satu sisi, baik sisi tema maupun sisi tujuan. Pengertian menuntut ilmu. Adapun arti menuntut ilmu sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menimba atau menuntut artinya mengambil atau memperoleh. Sedangkan ilmu artinya pengetahuan. Jadi menimba atau menuntut ilmu artinya mengambil ilmu atau memperoleh ilmu. Menimba ilmu juga dapat diartikan sebagai belajar, karena adalah berusaha memperoleh kepandaian atau memperoleh ilmu tersebut. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Dalam perspektif Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul dari makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Dan berkali-kali pula Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menunjukkan betapa tinggi kedudukan manusia atau orang-orang mukmin yang berilmu pengetahuan, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali, menuntut ilmu merupakan kewajiban manusia, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dewasa dan anak-anak, menurut cara-cara yang sesuai dengan keadaan, bakat, dan kemampuan. Bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah tanpa membedakan jenis kelamin. Dasarnya terdapat dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama Islam mengandung perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Adapun 7 hadis tentang menuntut ilmu bagi setiap muslim yang harus diikuti dengan rendah hati sebagai berikut. Yang pertama yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seseorang.
Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa kegiatan menuntut ilmu itu bersifat wajib bagi muslim. Kewajiban ini tidak memandang gender atau status sosial seseorang. Hadis ini berbunyi, "Thalabul ilma faridatul ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Yang kedua, yaitu rasa hormat kepada sesama menjadi salah satu bentuk pendidikan karakter. Yang ketiga, yaitu menuntut ilmu jadi salah satu bentuk pahala dan kebaikan. Nomor 4, bahkan perjalanan menuntut ilmu pun dilingkupi oleh keberkahan. Dalam hadis sebelumnya disebutkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan hal yang istimewa karena bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada juga hadis yang meriwayatkan bahwa perjalanan menuntut ilmu itu pun dipenuhi oleh keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berbunyi sebagai berikut. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Nomor 5, yaitu menjadi orang yang berilmu juga perlu diimbangi oleh sifat rendah hati. Yang nomor ke-6, yaitu ilmu menjadi salah satu amalan yang kekal. Nomor 7, ilmu merupakan warisan yang sangat berharga. Kesimpulannya bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak berilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.